Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Ayunda Puspitasari dengan NIM D1A020054. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran agribisnis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian. Adapun pengertian sistem agribisnis yaitu agribisnis merupakan sistem pertanian yang saling terikat mulai dari sistem hulu sampai dengan sistem hilir yang memanfaatkan sumber daya yang ada dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Industri hulu adalah sektor yang Industri hilir merupakan industri yang mengolah hasil pertanian menjadi bahan baku atau barang yang siap dikonsumsi atau merupakan industri pasca panen dan pengolahan hasil pertanian. Adapun subsistem dalam agribisnis yang pertama yaitu subsistem penyediaan sarana produksi. Subsistem penyediaan sarana produksi menyangkut kegiatan pengadaan Adapun subsistem penyediaan sarana produksi yang kedua yaitu subsistem penyediaan sarana produksi menyangkut kegiatan pengadaan dan penyaluran. Kegiatan ini mencakup perencanaan, kriteria tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat produk. Adapun subsistem yang ketiga yaitu subsistem agroindustri atau pengolahan hasil lingkup. Kegiatan ini tidak hanya aktivitas pengolahan sederhana di tingkat petani saja, tetapi menyangkut keseluruhan kegiatan, mulai dari penanganan pasca panen produk pertanian sampai pada tingkat pengolahan lanjutan dan maksud untuk menambah full date atau nilai tambah dari produksi primer tersebut. Adapun subsistem yang keempat yaitu subsistem pemasaran. Subsistem pemasaran ini mencakup pemasaran hasil usaha tani dan agroindustri, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Kegiatan utama subsistem ini adalah pemanfaatan dan pengembangan intelijen pada pasar domestik dan pasar luar negeri. Adapun subsistem penunjang dari 4 subsistem yang ada, yaitu yang pertama sarana penyaluran agribisnis, kelompok tani, infrastruktur agribisnis, koperasi agribisnis, BUMN, swasta, pertanian di Indonesia yaitu sektor pertanian memiliki penting di Indonesia. Lowongan kerja mampu mendukung sektor industri, baik industri hulu maupun industri hilir, dan mampu menyediakan keragaman menu pangan dan konsumsi dan gizi masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap terutama pada masa krisis ekonomi yang dialami sekitar tahun 1997 sampai 1998. Hanya satu sektor yang mampu mengubah pertumbuhan yang positif yaitu sektor agribisnis. Peran agribisnis pertanian ini misalnya pada penyediaan bahan pangan, ketersediaan berbagai ragam dan kualitas pangan penting bagi keberhasilan pembangunan. Krisis pangan secara langsung mempengaruhi kondisi sosial
politik dan keamanan nasional. Pada dasarnya tidak perlu diragukan lagi bahwa lebih dari itu. Adapun contoh kasus yang terjadi di Indonesia yaitu krisis ekonomi, penyerapan tenaga kerja secara nasional juga mengalami penurunan sebanyak 6,4 juta atau sekitar 2,13%. Namun sektor pertanianlah yang mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak 432.350 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian terbukti tangguh menghadapi gejolak ekonomi dan fleksibel dalam penyerapan tenaga kerja, sehingga sesungguhnya dapat berfungsi sebagai basis dan landasan perekonomian nasional bangsa Indonesia. Adapun manfaat pembangunan sistem agribisnis dalam meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian yang pertama yaitu banyak melibatkan tenaga kerja, karena sistem agribisnis menggunakan sumber daya alam yang ada, yang dapat diperbaharui, serta lebih banyak tenaga kerja yang dilibatkan, baik yang berpendidikan maupun tidak berpendidikan. Yang kedua, mampu meningkatkan efisiensi sektor pertanian, hingga menjadi kegiatan yang sangat produktif melalui proses pertanian. Yang ketiga yaitu agribisnis merupakan penyumbang terbesar dalam PDB non-migas, yang yaitu mampu meningkatkan ketahanan dan keamanan bahan pangan. Yang kelima yaitu mampu mewujudkan pemerataan pangan. Untuk mewujudkan pemerataan di Indonesia perlu digunakannya teknologi produksi output nasional yang baik. Menggunakan sumber daya tersebut. Melalui pembangunan agribisnis ini, yang sumber dayanya terbesar di seluruh pelosok tanah air, diharapkan mampu melibatkan partisipasi seluruh wilayah dan rakyat sekaligus ikut menikmati outputnya melalui pendapatan yang diperoleh dari pembayaran faktor produksi. Adapun kendala atau hambatan dalam membangun agribisnis di Indonesia, yang pertama itu tentu kita tidak dapat mengendalikan iklim, sehingga perlu adanya membangun strategi dalam membangun agribisnis. Yang kedua yaitu kurangnya modal bagi para pelaku agribisnis. Yang ketiga yaitu infrastruktur yang belum berkembang dengan baik sehingga menghambat distribusi dalam pemasaran. Yang keempat yaitu kurangnya pendampingan agribisnis bagi para pelakunya secara profesional. Dan yang kelima yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam membangun agribisnis dan minimnya pengetahuan dalam pengembangan agribisnis. Dalam agribisnis Indonesia yang pertama itu melakukan penelitian dari strategi dan teknologi yang tepat dalam mengantisipasi iklim. Jadi ada kebijakan pemerintah bagi perbankan itu modal bagi para pebisnis. Yang ketiga, membangun dan memenuhi infrastruktur khusus di desa menjadi kegiatan agribisnis. Yang keempat, melakukan pendampingan agribisnis kepada pelaku utama secara profesional dan berkelanjutan, dan memberikan pendidikan mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih mohon maaf.